Kalau berbicara soal marketing dan pengalaman saya di marketing, salah satu hal yang paling tricky tentang marketing adalah uh, banyak banget orang yang kelihatannya bisa gitu ya, tapi ternyata nggak benar-benar bisa. Bisa ini dalam maksudnya bisa marketing ya, tapi ternyata nggak benar-benar bisa marketing gitu ya. Fakta bahwa kita juga adalah konsumen gitu ya, kita sehari-harinya juga jadi konsumen, siapapun kita, sehingga membuat kita jadi dapat exposure bagaimana brand itu persuade dengan mengekspos materi brand ke kita dan mencoba engage dengan kita gitu. Dan atas dasar itu kita pelan-pelan pun mulai niru ya. Oh, kayak gitu ya. Kalau terus habis itu saya jadi marketing, saya akan bikinnya ginilah gitulah. Nah, meniru itu satu hal. Nggak berarti ngerti dan bisa dibilang nggak berarti dibilang bisa secara marketing secara keseluruhan ya gitu. Jadi contohnya misalnya orang yang ngelihat gitu ya, oh kayak waktu itu kapan saya benerin pagar gitu ya, panggil deh tukang las gitu, kok kayaknya gampang gitu ya, gitu doang gitu. Terus habis itu besok diikutin, ternyata nggak semudah itu gitu. Nggak semudah itu, bahkan walaupun kelihatannya abis itu lasannya rapi, tapi ada prinsip-prinsip yang saya nggak tahu gitu. Jadi apapun yang kelihatan nggak sesimpel itu. Nah, banyak hal di marketing yang terjadi karena satu alasan gitu. Jadi bukan ya termasuk kayak tadi ngelas gitu, bukan cuma sekedar oh yang penting nempel udah gitu. Tapi ada prinsip di belakang itu yang kalau kita nggak benar-benar ngerti konsepnya, nggak ngerti teorinya, akhirnya jadi bablas gitu ya. Maka dari itu orang yang bisa ngelakuinnya itu kalau tidak dengan alasan yang benar, tidak dengan teori dan pengetahuan yang benar, akhirnya juga bisa ngawur ya. Contoh yang paling sering kalau di marketing, which mau kita bahas hari ini adalah soal social media. Mohon maaf ya kepada teman-teman social media, tapi ya ini masukan sedikit lah ya. Tapi sebagian besar dari kita adalah pengguna social media. Hampir siapa sih yang nggak pakai social media ya zaman gini gitu ya. Kalau ada paling ya saya nggak pakai Facebook, misalnya pakainya Instagram ya ada gitu. Ada yang saya nggak pakainya Twitter gitu kan, pakainya Facebook ada dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebagian besar dari kita itu pengguna social media gitu ya. Dan sebagai pengguna kita juga terekspos oleh bagaimana brand berusaha mempengaruhi kita lewat sosial media kan gitu ya. Lalu kita mulai deh kalau dengan berbekal pengalaman itu, terus ketika ada ya sebagian dari kita ya, ketika ada opportunity kerja di social media marketing, saya bisa kok, saya udah perhatiin dan lain sebagainya gitu ya. Kita berusaha connecting the dot gitu bahwa oh kalau marketing tuh intinya begini, tuh social media tuh gini, tuh habis itu harusnya jadinya kayak gini ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, beberapa kesalahan atau beberapa hal yang saya temui kurang tepat gitu ya soal social media itu apa aja sih? Yang pertama itu kalau kita ngomongin konsep social media sebagai pool of consumer gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin konsep besarnya marketing itu kan adalah gimana caranya kita bisa amplifikasi, kita bisa nyebarin brand message kita ke sebanyak-banyaknya target audience. Maka dari itu kita ngelihat di mana sih rame terus kita masuk. Nah, social media ini sebagai consumer pool yang juga paling rame sekarang gitu kan. Satu dari sedikit platform yang digunakan oleh konsumen secara rutin dan dan lumayan heavy itu kan sebenarnya social media. Jadi akhirnya nggak sedikit yang habis itu memanfaatkan social media untuk untuk menyebarkan brand message-nya tadi. Oh, kalau kayak gitu kita masuknya ke sosial media aja dan sebagainya gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ini yang banyak orang kalau nggak ngerti banget terus bisa salah. Permasalahan pertama adalah orang masuk sosmed itu, orang buka platform sosmed itu bukan untuk lihat iklan. Ya, bener nggak gitu kan? Bahkan kita nyalain TV pun bukan untuk cari iklan gitu kan. Jadi banyak channel-channel yang kita consume itu tidak untuk mencari iklan. Orang buka sosmed untuk lihat update teman-temannya gitu kan, apa yang terjadi dengan orang-orang yang mereka kenal, sekaligus juga sebenarnya kita juga pengen share ke orang-orang yang kita kenal tentang kehidupan kita gitu, beli barang baru apa, lagi di mana, makan apa dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa kita memang benar-benar makhluk sosial gitu kan. Lingkungan sosial itu mempengaruhi kita, termasuk kita pun dapat kesenangan ketika kita nge-share gitu ya, ketika kita nge-share kehidupan kita ke orang lain. Begitu juga sebaliknya. Nah, pertanyaannya adalah apakah iklan kita dicari sama mereka? Itu artinya apakah iklan yang kita buat dan dimasukin di sosial media itu sudah terlihat sebegitu native-nya, sebegitu ngeblend di satu sisi dengan konten-konten hiburan yang mereka cari gitu. Tapi di sisi lain cukup unik untuk bikin orang ini apa sih kok menarik gitu ya.
balik lagi ke prinsip bahwa nobody likes to see ads. Nggak ada yang suka lihat iklan gitu. Orang suka lihat sesuatu yang menarik buat mereka. Kadang-kadang itu ads. Artinya orang nggak ada yang cari iklan. Tapi kalau kita bisa bikin iklan yang memang menarik buat mereka, mereka mau lihat gitu. Jadi itu penting banget. Sama aja kalau nggak menarik, akhirnya kejadian yang sama di TV terulang, bahwa setiap commercial break orang ganti channel gitu ya. Sama juga dengan telesales yang telepon, halo selamat siang, bisa bicara dengan Bapak Ignatius Untung Surapati, dari mana? Saya dari Bank XXX gitu ya. Oh sorry Mbak, saya lagi meeting. Kan itu tadi gitu. Kenapa? Karena kita nggak cari gitu ya. Nah, di sini berjalan sebenarnya konsep reciprocity gitu ya. Jadi kita selalu bilang, kalau lu baik sama gue baik sama lo. Kalau lu jahat sama gue bisa lebih jahat, kan kurang lebih gitu. Jadi kita harus as a brand owner, kita harus berpikir kalau kita mau diperhatiin, maka kita harus pinter juga merhatiin mereka gitu. Kalau kita mau orang terpengaruh sama iklan kita, maka kita juga harus bangun konteks sehingga iklan kita menarik dan bisa ngeblend sama apa yang memang mereka cari di sosmed gitu. Ini masih agak ngambang, tapi tenang, bear with me, ini akan lebih mengerucut gitu ya. Kalau kita egois, maka kita dorong pesan brand tanpa bangun relevansi, dan ya udah, itu ya yang terjadi kayak gitu dan kelar, nggak ada yang mau nonton gitu ya. Maka dari itu penting banget gitu loh. Sebenarnya kalau orang marketing harusnya udah ngerti ya, tapi seringkali orang marketing cekcok lah ya, atau berdebat sama atasannya yang bukan orang marketing. Terus habis itu atasannya mau, wah ini kurang hard sell nih, wah ini kurang ini kurang itu. Tapi balik lagi, ingat, sosial media itu bukan untuk cari promo, bukan untuk cari feature barang. Sosial media itu adalah tempat orang istirahat dari kehidupan sehari-harinya, lihat teman gue ngapain aja sih hari ini dan lain sebagainya, kan kurang lebih kayak gitu. Akhir-akhir ini ya, 2-3 minggu lalu saya diundang sama TikTok, ikutan di salah satu media gathering mereka, event mereka, dan mereka memperkenalkan istilah namanya shoppertainment gitu ya. Ini sebenarnya bukan hal baru gitu ya. Konsep dari shoppertainment ini adalah TikTok ngomong bahwa gimana caranya ngedorong orang untuk bertransaksi tapi tidak dengan cara hard sell, tapi masuknya dari entertainment, kurang lebih gitu. Makanya sebenarnya kita udah lihat ya, bukan cuma di TikTok, sebenarnya di YouTube juga sama, Instagram juga sama gitu ya. Tapi di TikTok kerasa banget ya, postingan yang berasa keras bahwa ini iklan, itu performanya rendah. Entah ada logo di depan, ada grafis di depan, kerasa iklan gitu ya, materinya proper, itu langsung di skip. Makanya TikTok tuh biasanya yang lebih agak-agak videonya nggak terlalu smooth lah ya, agak-agak shaky dan lain sebagainya gitu ya. Ini sejalan dengan konsep bahwa nobody likes to be sold, but people love to buy. Ini menarik ya, ini susah banget ditranslate bahasa Indonesia. Artinya tidak ada orang yang to be sold itu susah banget ditranslate. To be sold itu artinya adalah kita nggak ada orang yang dalam tanda kutip tuh diperdaya untuk beli gitu ya. Walaupun orang sebenarnya suka banget membeli barang, kita kan seneng banget setiap kita membeli sesuatu, kita dapat kepuasan gitu. Tapi tidak ada orang yang dibuat seolah-olah gara-gara dia nih gue beli itu. Nggak ada. Orang masih pengen pegang kontrol bahwa emang gue yang mau beli, bukan gara-gara gue dalam tanda kutip diperdaya atau dipengaruhi gitu ya. Nah maka dari itu penting sekali materi sosial media itu untuk ngebawa nafas itu, bukan untuk maksa orang beli gitu ya. Dan nggak sedikit ketika si TikTok bilang shoppertainment, nggak sedikit juga yang akhirnya salah tangkep terus habis itu ya, kalau di TikTok ya sekarang kan lagi rame bikin materi iklan nyelip di tengah-tengah, dan sayangnya nggak sedikit yang nyelipnya itu nggak relevan. Misalnya di awal ngomongin soal video traveling, gue lagi traveling nih ke Bali nih, ada tempat keren banget, bla 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 segala macam, bikin orang wah pengen tertarik ya, ada tempat keren apa lagi di Bali gitu ya. Terus di tengah-tengah anyway, gue tuh kalau keramas tuh pakai sampo ini loh gitu ya, yang nggak ada hubungannya sama activity-nya. Terus dia lanjut lagi, oke kita lanjut ya, jadi abis itu gue ada segala macam lain. Misalnya kalau samponya itu ngomongin soal sampo yang bagus untuk aktivitas di daerah yang atau buat orang yang sering beraktivitas di luar. Nah, traveling di Bali kan kita banyak aktivitas di luar. Nah, itu kan masih nyambung. Kalau ini enggak, ini sama sekali enggak. Misalnya lagi ngomongin makanan tuh sebetulnya nyelipnya adalah sampo. Nah, itu agak maksa, dan akhirnya itu tadi gitu loh. Jadi kayak orang asal jiplak bahwa konsepnya orang nggak boleh didorong iklan secara hard sell di depan, makanya dikasih sesuatu yang bikin mereka tertarik, terus habis itu ditempelin. Sama aja ini sebenarnya
gitu loh. Exposure-nya memang dapat gitu ya, tapi yang didapat cuma awareness gitu. Karena orang begitu nonton di depan tentang Bali terus begitu dia ngomongin sampo, ya udah keburu keliat gitu kan. Kan bukan gara-gara begitu dia ngomong sampo terus kita skip, enggak ya, karena abis itu masih ada gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah konteks dari bagaimana brand message-nya sampo itu disampaikan itu membuat orang terus jadi punya dorong untuk gue pengen beli sampo inilah. Itu yang penting gitu. Jadi kalau tujuannya adalah untuk persuasi yang lebih dalam, ini nggak akan dapat gitu ya. Karena ceritanya nggak nyambung sama produk, apalagi sama konsumen. Jadi orang harusnya ngerti bahwa marketing adalah tentang cari irisan antara apa yang relevan buat konsumen gitu ya, apa yang relevan juga untuk brand gitu ya. Dan relevansinya itu, cara membangun irisannya itu, irisan dari kedua ini adalah harus ngebangun konteks gitu. Dan ini konteksnya nggak nyambung kalau contoh yang tadi gitu ya. Kalau cuma nempel aja itu nggak ada relevansi gitu ya. Nah, secara behavioral science bahkan exposure-nya nggak akan last longer. Cara-cara tadi ya, ngomongin di depan traveling cari restoran enak di Bali terus tiba-tiba nyelip sampo yang nggak ada konteks sama sekali terus habis lanjut. Kenapa? Karena ketika dia tidak ada konteksnya brand sampo itu tadi, akhirnya dia cuma akan masuk ke working memory. Working memory itu bertahan itu cuma hitungannya detik, even not 1 menit. Sama kayak kita ngapal nomor telepon. Coba nomor telepon lo berapa? 0811 bla 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 gitu misalnya. Terus kan kita berulang-ulang. Kenapa kita mengulang? Supaya itu bertahan di working memory. Nah, ketika kita tidak punya konteks, maka kita butuh mengulang untuk terus habis itu stay. Itu satu. Terus yang kedua adalah working memory itu butuh diingat-ingat lagi untuk terus habis itu dia di-refresh supaya dia tetap bertahan di working memory. Nah, ketika nggak ada konteksnya, orang tidak punya alasan kenapa gue harus mengingat-ingat ini, jadi ya udah lewat aja dan hilang aja. Jadi walaupun ke recall, walaupun sempat masuk ke perhatian, tapi habis itu lewat aja, nggak ada pain or pleasure juga, nggak ada emotion juga gitu sebagai memory flag. Kan saya selalu bilang ya bahwa emotion itu penting untuk otak bisa ngatasin ini sesuatu yang harus diingat gitu ya. Jadi yang diingat ya beberapa detik itu aja, habis itu lewat aja gitu ya. Kecuali buat orang-orang yang memang kebetulan punya need soal sampo itu, dia akan mengingat karena relevansinya terbangun dari sana. Tapi berapa banyak sih brand yang lewat yang lewat dengan cara seperti itu dan kita ingat sampai sekarang. Lihatlah pengguna-pengguna TikTok kan juga saya rasa juga akan struggle gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah fenomena yang saya sebutnya the sunsetting of influencer gitu ya. Jadi kita lihat di awal-awal sosmed booming gitu ya, awal sampai menengah gitu ya, banyak orang-orang yang kaya mendadak gitu, dapat pundi-pundi uang relatif lebih mudah dengan bikin konten, posting, endorse, orang-orang ramai beli. Impact-nya ada, saya mengakui gitu ya. Banyak brand yang mau bayar mahal hanya dengan sekali posting gitu ya. Nih sekali posting rate saya sekian gitu ya. Bahkan kayak modelnya Cristiano Ronaldo, terus habis itu Kim Kardashian, itu miliaran untuk sekali posting aja gitu. Jadi luar biasa. Nah, karena memang hasilnya bagus gitu. Ketika mereka posting penjualan naik drastis, padahal mereka bukan selebriti TV. Ini di luar Cristiano Ronaldo sama Kim Kardashian yang Indonesia, yang lokal tuh banyak banget gitu ya. Yang bukan selebriti TV itu habis itu penjualan bisa naik. Harganya mahal gitu ya. Kayak kalau saya bandingin ya, beberapa tahun lalu ya, nggak beberapa tahun lalu sih ya. Dulu waktu saya masih kerja di advertising company, saya pernah pakai iklan artis paling cantik di Indonesia lah ya, itu semua banyak yang tahu gitu ya. Di kontrak per tahun aja itu kita ngeluarin uang 1-3 miliar waktu itu per tahun gitu ya. Nah, sekarang influencer yang namanya nggak segede mereka gitu ya, walaupun followersnya banyak ya, itu juga minta hal yang sama, yang besarnya sama sampai miliaran untuk scope of work untuk setahun. Jadi luar biasa. Dulu tuh harus jadi selebriti TV dulu untuk bisa segitu. Sekarang enggak, orang biasa bisa kayak gitu ya. Dan walaupun mereka balik lagi tadi ya, punya ratusan sampai jutaan followers mungkin ya, tapi tetap aja belum selevelnya selebriti TV gitu. Nah, anyway, faktanya ini works gitu ya. Jadi memang rame-rame orang awalnya itu dampaknya luar biasa ketika posting, endorse, terus habis itu banyak yang beli dan ramai-ramai orang mulai pengen jadi influencer, bikin konten dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat orang-orang yang bikin konten itu bukan cuma sekedar, nggak semua itu gara-gara pengen berbagi, tapi nggak sedikit yang mereka memang pengen punya konten, pengen terkenal gitu ya, pengen supaya punya follower, habis itu supaya bisa make money. Jadi itu tadi juga termasuk ada yang combo juga gitu. Nah, sayangnya beberapa tahun belakangan ini impact influencer menurun. Saya udah cobain di kerjaan saya pernah pakai influencer dari kelas lokal yang nano, mikro, mega gitu ya, sampai kelas nasional gitu ya, sampai bahkan kelas dunia. Saya pernah pakai
Di pekerjaan saya kita pernah pakai influencer yang ya levelnya internasional lah ya, termasuk artis Korea, Amerika dan sebagainya gitu. Sayangnya akhir-akhir ini dampaknya nggak sekuat dulu, jadi tarikannya nggak sebegitu. Investasi yang kita keluarin itu tidak BEP aja enggak gitu loh, BEP dari revenue gitu ya. Nah kenapa begitu gitu ya? Saya melihatnya pertama ada yang namanya adaptation machine. Saya pernah bahas ini juga di beberapa episode yang lalu. Ini adalah prinsipnya adalah sesuatu yang terus berulang itu akan mulai kehilangan khasiatnya gitu ya. Sama kayak obat yang lama-lama nggak manjur lagi, kita butuh dosis lebih tinggi lagi gitu. Terus ada orang-orang dari luar Jakarta yang pindah ke Jakarta, kerja di Jakarta, ketemu macetnya Jakarta, aduh stres gitu ya. Tapi lama-lama setelah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kayak abis itu udah biasa gitu ya. Terus habis itu sama juga ketika kita makan enak gitu, terus enak ya, nambah deh, nambah. Begitu porsi kedua itu nggak seenak yang pertama gitu. Terus sama juga ketika kita pengen kerjaan, ada perusahaan yang wah ini keren banget, gue pengen banget kerja sana. Begitu udah masuk, udah tahu kekurangan itu, habis itu rela untuk keluar ngedumel segala macam. Walaupun kita tahu bahwa perusahaan apapun ada kekurangan, tapi karena itu tadi gitu ya, udah nggak menarik lagi karena udah jadi rutinitas biasa gitu. Sama kayak kita beli HP baru, dipasangin casing, dipasangin protektor segala macam, taruhnya pelan-pelan gitu kan. Kalau jatuh marah-marah, kalau yang jatuh aduh gimana sih, hati-hati HP baru nih gitu. Tapi begitu udah lama, udah 6 bulan, 7 bulan gitu ya, mulai naruhnya aja dilempar gitu ya. Jatuh ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Nah, influencer juga sama gitu ya, bahwa dan bahkan lebih parah lagi gitu ya, karena somehow saya merasa bisnis influencer ini, social media influencer ini seolah-olah di abuse gitu. Rame-rame ngelakuinnya pun nggak pakai etika. Kalau dulu itu etika ada aturannya, sampai sekarang sebenarnya ada aturannya, etika iklan. Yang menyatakan bahwa ketika kita mau endorse sesuatu, itu minimal si orang yang endorse itu sudah pakai selama beberapa lama itu bukan beberapa hari, itu bisa beberapa bulan, tahunan kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Dan harus ada buktinya bahwa dia memang pengguna ini gitu ya. Masalahnya adalah beberapa produk yang di endorse itu umurnya aja belum sampai 6 bulan, belum sampai setahun. Terus gimana caranya orang udah pakai lebih dari itu, kan nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya banyak aturan yang ditabrak sama influencer, dan seolah-olah akhirnya orang mulai ngeliat ini mah membela yang bayar. Orang mulai ngeliat kayak nggak mungkin lah masa dia endorse ini sih gitu. Dan ketika udah terbiasa, nggak ada dopamin lagi, nggak ada dorongan, karena dopamin yang bikin kita ketika ngeliat bagus ya, terus dipakai ini lagi, gue jadi pengen deh gitu. Nah ketika udah banyak orang ngelakuin itu nggak jadi pemicu dopamin untuk kita pengen gue pengen ini kayaknya oke deh dan lain sebagainya. Itunya udah enggak gitu. Jadi orang mulai ya udah gitu loh, udah nggak ini lagi deh gitu ya, nggak memicu dopamin dan nggak ngedorong orang untuk pengen. Nah akhirnya sampailah kita di masa dimana influencer udah kehilangan kemujarabannya. Masih ada tapi nggak sehebat dulu lah. Kalau dulu tuh kayak semua orang tuh kayak disihir kalau lihat influencer yang favorit yang dia follow, terus ngedorong sesuatu, ikutan beli deh gitu, dan bahkan brand yang nggak terkenal. Nah tapi bukan berarti sama sekali nggak jalan, masih ada beberapa yang masih jalan, terutama mereka yang nggak abusive, mereka yang pilih-pilih, ini nyambung nih sama brand saya, personal brand saya, ini nyambung nih sama ceritanya, konteks yang mau saya bangun, misalnya karena produknya ini sesuai dengan aktivitas saya atau apapun itu gitu. Nah ketika kita influencer mau ngejaga itu, maka akhirnya kualitasnya pun bisa kejaga. Tapi kalau kita rakus ya apapun diterima, mau nggak mikirin relevan apa nggak, akhirnya ya udah sunset. Jadi itu yang harus hati-hati di social media marketing. Naiknya cepet banget kayak tren gitu ya, persis social media itu didorong sama tren, makanya naiknya cepet banget. Tapi sama kayak tren, turunnya juga cepet banget, dan itu yang terjadi di social media marketing.